Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar, para hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Regensi Bandung, ya Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa setelah kira-kira 1 bulan ada uzur. 2 pertemuan pertama kita masih tematik berbicara tentang keutamaan majelis ilmu serta adanya surga di dunia. Dan surga di dunia pertama tamannya adalah majelis ilmu. Yang kedua surganya itu adalah berupa ketenangan batin, ketentraman jiwa ketika melakukan ibadah. Sekarang karena ini insya Allah kalau nggak ada halangan rutin, kita akan langsung merujuk ke kajian kitab dan insya Allah kitab yang kita akan pelajari di awal pembahasan kita adalah Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini sudah ada terjemahannya dengan judul Panduan bagi para penuntut ilmu. Di fasal yang pertama, muallif atau pengarang membahas tentang ta'riful ilm. Definisi dari ilmu. Apa makna ilmu? Secara bahasa, ilmu naqidul jahl, lawan dari kebodohan. Makna ilmu secara bahasa adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman. Ilmu artinya mengetahui sesuatu secara objektif. Artinya sesuai dengan kondisi objektif dari sesuatu yang diketahui tersebut dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu secara detail sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari sesuatu itu, pengetahuan kita tentang hal itu yang disebut dengan ilmu. Adapun menurut istilah sebagian ahli ilmu menjelaskan bahwa al-ilmu huwal ma'rifah. Ilmu maknanya adalah pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hal yang sudah gamblang tanpa perlu definisi. Sampai dikatakan innal ilma awdahu min ayyu'raf. Ilmu atau pengetahuan itu lebih jelas daripada semua penjelasan. Tanpa harus dijelaskan, orang sudah tahu. Itu ilmu secara umum. Adapun yang dimaksud dengan ilmu syar'i, dan inilah yang akan kita bahas. Yang dimaksud ilmu syar'i adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu syar'i adalah ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk.
ilmu yang seperti inilah yang menyebabkan orang yang mempelajarinya terpuji dan yang meyakini serta mengamalkannya terangkat derajat kemuliaannya dunia dan akhirat. Dan inilah yang dimaksud dengan ilmu yang menjadi sumber kebaikan atau indikator kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, caranya adalah Allah berikan ilmu syar'i kepada dia. Allah akan membuat dia faham, mengerti tentang ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Jadi kalau seseorang diberikan pemahaman yang benar tentang agama, itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Maksud menginginkan di sini adalah mau menakdirkan, mentakdirkan, menetapkan, memberikan kebaikan. Karena dari ilmu syar'i yang difahaminya ini pasti akan lahir banyak kebaikan. Karena ilmu hidayah. Ilmu itu memotivasi orang untuk beramal. Ilmu itu membuat orang terdorong untuk ibadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi apa yang dilarang, mendorong juga untuk memiliki kemuliaan akhlak dan seterusnya. Nah, ilmu yang seperti inilah yang menjadi barang warisan yang paling berharga yang hanya diwariskan oleh para nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Kalimat awal dari hadis ini, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris apa pewaris? Ahli waris para nabi. Banyak orang salah terjemahan. Para ulama pewaris para nabi. Kalau pewaris yang memberi warisan. Kalau ahli waris yang menerima warisan. Jadi pewarisnya siapa? Para nabi. Ahli warisnya para ulama. Jadi innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ahli waris para nabi yang menerima warisan. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, rupiah, apalagi rupiah murah. Dolar, euro, pound sterling, enggak. Tidak mewariskan harta kekayaan. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Makanya tak heran apabila para sahabat ketika ke pasar melihat orang-orang banyak mengais rupiah di sana. Bukan rupiah. Dinar dan dirham. Maka mereka mengatakan, tidakkah kalian suka apabila kalian memperoleh warisan yang banyak? Iya, tuh di masjid ada yang sedang bagi-bagi warisan. Datanglah ke sana. Waktu orang berbondong-bondong ke masjid, dibayangkan ada yang bagi-bagi duit.
Sampai di sana nggak ada yang bagi-bagi duit, hanya ada orang duduk menyampaikan hadis kepada orang di sekitarnya. Protes, nggak ada yang bagi waris. Ditanya, tidakkah kalian melihat ada orang yang duduk dan mengajarkan hadis kepada orang sekelilingnya? Ya, itulah warisan yang paling berharga dari Nabi Muhammad SAW. Warisannya berupa apa? Ilmu. Nah, sesuatu yang kita maklumi, sekali lagi, para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta dan juga tidak mewariskan ilmu di luar ilmu syar'i. Tidak mewariskan ilmu sains, teknologi, atau yang sejenisnya. Tidak. Masalah ilmu-ilmu dunia, peradaban, Nabi lebih menyerahkan kepada manusia. Beliau menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam riwayat lain antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih faham, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Oleh karena itulah, kalau dalam masalah di luar agama, silakan kita berkreasi. Silakan berijtihad. Silakan berpikir menggunakan otak akal untuk memahami. Adapun agama bukan ranah otak untuk memahaminya. Agama ini wahyu, sumbernya Quran dan Sunnah. Bukan hasil produk olah akal dan olah fikir, olah rasa manusia, bukan. Tapi wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu yang menjadi warisan para nabi, yaitu ilmu syar'i. Dengan demikian, ilmu syar'i lah ilmu yang menyebabkan terpujilah orang-orang yang memahami dan mengamalkannya. Tapi tidak berarti kita mengingkari adanya manfaat dalam ilmu-ilmu yang bukan ilmu syar'i. Dalam ilmu dunia ada faedah, ada manfaat, ya. Boleh mempelajarinya? Bukan boleh, bagus. Dengan syarat ada dua batasan. Ilmu dunia yang dianjurkan untuk dipelajari dan diajarkan disyaratkan dua hal. Hal yang pertama, in a'anat ala ta'atillah wa ala nasrid dinillah wa antafa'a biha ibadullah. Fayakunu dhalika khairan wa maslahatan. Qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'dil ahyan idza kana dhalika dakhilan fi qawlihi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lamuna la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Pertama, bahwa ilmu itu bisa membantu kita dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Maka ya ilmu dunia tersebut manfaat beserta aplikasinya. Seperti contohnya apa? Banyak, seperti umpamanya speaker kayak begini. Bisa membantu untuk meningkatkan ketaatan? Iya. Yang keduanya, wa ala nasrid dinillah. Dan bisa dipakai sebagai alat untuk menolong agama Allah.
teknologi pesawat memudahkan kita untuk berhaji, berumroh, tentang adanya IT, memungkinkan kita untuk menyebarkan agama Allah jauh lebih luas. Adanya jaringan internet, adanya TV, adanya HP, adanya alat-alat komunikasi. Bisa dijadikan alat untuk mengembangkan agama Allah? Iya. Nah, maka ada maslahat. Mempelajarinya minimal sunnah. Dan bisa sampai pada taraf fardu kifayah. Apabila betul-betul menjadi penopang utama bagi kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, masuk ke dalam keumuman ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh kalian mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa, min quwwatin berupa kekuatan, wa min ribatil khayli dan pasukan kavaleri, apa berkuda teh? Pasukan kavaleri. Kalau sekarang mungkin kuda udah nggak musim, tapi gantinya apa ya? Tank kayak gitu. Nah, sehebat apa kekuatan yang harus dipersiapkan? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Sampai menggetarkan, menakutkan hati musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Bukan kekuatan ala kadarnya yang ketika dilihat oleh musuh mereka ketawa. Cuma segitu. Tapi kekuatan yang bisa membuat mereka itu keder takut. Nah, banyak di kalangan para ahli ilmu yang menjelaskan mempelajari sains, teknologi, hukumnya fardu kifayah. Karena itu bisa mengangkat derajat kemuliaan kaum muslimin. Karena sains, karena teknologi masuk ke dunia militer, memiliki senjata yang super canggih, memiliki anti rudal anti serangan pesawat udara anti segala macam, sehingga bisa menangkal serangan yang bisa melumpuhkan kita. Dengan cara seperti itu terpelihara kejayaan kaum muslimin. Padahal kemuliaan Islam dan kaum muslimin wajib dijaga. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan menguasai sains dan teknologi. Maka para ulama menyatakan mempelajarinya bisa merupakan fardu kifayah, terlebih sains atau teknologi tersebut bisa memudahkan, memperingan pelaksanaan ibadah yang Allah wajibkan, seperti adanya pesawat. Adanya pesawat urusan dunianya yang sangat membantu kaum muslimin, maka mempelajarinya minimal sunnah, maksimalnya fardu kifayah. Dan ini tidak termasuk ranah bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada pesawat bid'ah. Ini urusan dunianya. Oleh karena itu, memakai pesawat ketika haji dan umrah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena mempermudah, mempercepat, memperenteng, memperingan. Walaupun memperberat dari segi biaya ya. Mana yang lebih mahal, pakai pesawat atau pakai bus ngeteng? Ada bus ngeteng, tapi pakai perahu kan bisa ya. Konon nih, konon. Walaupun saya nggak percaya. Tapi dia yakin. Beberapa bulan yang lalu saya ada orang
ketemu di Karawang, dia umroh pakai sepeda dari Indonesia. Bisa gitu? Bisa. Asal tuh percaya. Dikiranya Medan Mekah Madinah teh seperti Bandung Surabaya gitu, banyak pegunungan, merenya bisa berhenti di mana aja ngiyuhan gitu. Beda Medan itu. Mekah Madinah teh sepanjang jalannya pasir, gunung batu, nggak ada pohon, nggak ada WC umum, ya. Terus kalau lelah bisa nyendol di pinggir jalan, nggak bisa, ya. Mungkin begitu, tapi konon bisa pakai sepeda ke sana. Ini para goeser biasanya. Jadi urusan pesawat urusan dunianya. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa pesawat itu bid'ah secara syar'i, itu orang nggak paham tentang batasan bid'ah. Pantas ya. Perkara-perkara agama dianggap bid'ah kemudian mereka ingkari. Muka ente juga bid'ah karena muka ente nggak ada di zaman Nabi SAW. Nggak nyambung ini orang. Belum paham batasan sunnah bid'ah tapi sudah menjadi penceramah, kan aneh ya. Kalau memang mau nyunah ngomong jangan pakai speaker katanya. Lalu dia berakting seperti orang bisu. Ketawa aja orang. Jahil murokab ini orang. Murokab itu kuadrat. Walhasil ilmu-ilmu dunia bisa berfaedah dan dianggap sunnah mempelajari dan mengajarkannya, bahkan bisa sampai pada taraf fardu kifayah apabila menjadi wasilah bagi kebaikan, ketaatan, bahkan menjadi alat bagi tersebarnya dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dari sini kita bisa melihat ada perbedaan antara ilmu syar'i dengan ilmu dunia. Kalau ilmu syar'i sumbernya wahyu. Kalau ilmu dunia hasil research, hasil eksperimen, hasil olah fikir, olah akal manusia, tapi memberi manfaat baik bagi individu manusia ataupun bagi agama dan kaum muslimin. Selama itu ada manfaatnya, pelajarilah. Kecuali kalau ilmu itu tidak ada manfaatnya, bahkan ada madarat, maka jangan dipelajari. Lalu apa saja keutamaan ilmu syar'i? Allah Azza wa Jalla telah memuji ilmu dan ahlinya. Menganjurkan hamba-hamba untuk membekali diri dengan ilmu. Demikian juga sunnah Nabi SAW. Berdasarkan hal itu, maka ilmu merupakan seafdol-afdol amal soleh. Mempelajari dan mengajarkannya seutama-utama amal soleh. Ibadah yang paling agung. Karena mempelajari dan mengajarkan ilmu termasuk salah satu jenis jihad fi sabilillah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia berarti sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan, nah ini lihat. Agama ini tidak akan tegak kecuali dengan dua. Pertama, ilmu dan burhan. Burhan itu penjelasan, penerangan, pencerahan. Kedua, dengan senjata.
Tak mungkin agama tegak kecuali dengan kedua-duanya secara bersama-sama. Ada ilmu, ada power, kekuatan, pasukan, persenjataan. Tapi ilmu lebih didahulukan daripada kekuatan, power. Oleh karena itu, tidaklah Nabi SAW menyerang suatu negara, suatu komunitas, suatu kabilah sebelum sampai dakwah terlebih dahulu kepada mereka. Dakwah adalah penyampaian ilmu. Oleh karena itulah maka ilmu mendahului perang. Apalagi kita pernah membahas tentang tahapan-tahapan jihad yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Jihad itu ada beberapa tingkatan. Tapi yang paling awal adalah jihadun nafas. Jihad melawan diri sendiri. Baru yang kedua jihad melawan syaitan. Baru yang ketiga jihad melawan orang kafir. Dan terakhir yang paling berat jihad melawan orang munafik. Tahapan ini mesti dilalui. Kenapa jihad melawan diri sendiri harus didahulukan? Ini fondasi utama untuk berjihad di level berikutnya. Siapa orang yang belum sukses, belum menang ketika berjihad melawan diri sendiri, jangan berharap dia bisa menang berjihad melawan syaitan. Siapa yang belum menang jihad melawan diri sendiri dan melawan setan, jangan mimpi dia bisa mampu berjihad melawan orang kafir. Untuk mampu terjun ke medan perang itu butuh iman, butuh akidah, butuh ilmu, butuh akhlak juga. Kalau enggak, ya begitu melihat musuh dari kejauhan aja, lutut sudah gemeter, lalu pikiran mulai berputar, cari aman, cari selamat, bisa kabur dari medan pertempuran, bisa jadi pengkhianat asal memperoleh keuntungan pribadi dari hal itu. Oleh karena itu ilmu didahulukan. Pertama sebelum disampaikan wajib dipelajari, difahami, diyakini, diaplikasikan. Hasil dari mempelajari ilmu, memahami, meyakini, mengaplikasikan nyontil di lahir iman yang kuat dan ibadah yang hebat serta akhlak yang mulia. Coba perhatikan salah satu firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ayat ini diawali oleh huruf istifham. Huruf istifham artinya kata tanya. Amman, apakah orang yang qanitun itu dawamu ta'ah. Orang yang selalu berada di atas ketaatan. Qanitun di sini ibadah. Ana al-laili sepanjang malam. Sajidan wa qa'iman. Sambil sujud, sambil berdiri. Artinya sholat semalaman. Yahdharul akhirah karena takut kepada akhirat. Wa yarju rahmata rabbih dan mengharapkan rahmat Allah. Kalau umpamanya orang yang membaca ini tidak memahami ilmu balaghah itu sastra dalam bahasa Arab. Gak akan paham apa maknanya. Maka apakah orang yang sholat semalaman sambil sujud dan berdiri mengharapkan akhirat, takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Apa maksudnya? Sampai di sana kan liar bingungnya. Kuncinya apa? Kuncinya ada huruf
istifham tadi, kata tanya. Dan dalam kaidah ilmu balaghah, al-istifham la budda min muqabil. Huruf istifham itu mesti ada pembanding di kalimat sebelumnya. Maknanya apakah orang-orang yang ibadah semalaman, sujud berdiri, takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah, apakah orang ini sama dengan orang yang tidak demikian? Itu maksudnya. Tentu saja tidak sama. Mana yang lebih baik? Tentu saja yang lebih baik orang yang berdiri dan sujud semalaman, sholat kepada Allah Azza wa Jalla semalang suntuk dibanding orang yang tidur semalaman. Dan berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hal fi'luhu dzalik an ilmin au an jahlin. Apakah orang yang sholat semalaman itu melakukan perbuatan itu karena ilmu atau karena kebodohan? Pasti karena ilmu. Karena tadi dikatakan ilmu itu memotivasi. Memotivasi untuk mengamalkan isi dari ilmu itu. Kalau umpamanya kita tahu ada ayat, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Sebagian waktu malam tahajudlah kamu. Di ayat yang lain, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Orang mukmin ahli surga, pi surga enteh, mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu dini hari mereka istighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan malas, dalam keadaan dingin, apalagi musim hujan, apalagi pengantin baru. Dia bangun untuk memerangi semua rasa malas, rasa ngantuk dan seterusnya. Lalu berdiri, sujud, ruku, sholat, tahajud kepada Allah. Kenapa dia seperti itu? Termotivasi oleh ilmu tentang keutamaan tahajud. Ayat hadis mengatakan tahajud itu begini, begini, begini. Demikian, demikian, demikian. Pokoknya mah pikabitaeun lah. Ingin memperoleh semua keutamaan tahajud, dia memerangi rasa kantuk, rasa malas, rasa dingin. Istrinya yang pengantin baru juga cuek saja demi menunaikan hak Allah agar mampu meraih seluruh keutamaan yang Allah janjikan. Termotivasi oleh ilmunya. Tapi orang yang nggak tahu, jangankan tahajud atau sholat yang 5 waktu aja kedodoran. Belang-belang sehingga orai welang. Kadang sholat, kadang tidak. Walaupun sholat nggak ke masjid, nggak di awal waktu, sendiri. 4 rakaat, 2 menit beres. Itu lahir dari kebodohan. Jadi tidak sama orang yang tahajud semalaman dengan yang tidur semalaman. Jauh berbeda. Dan yang sholat semalaman termotivasi karena ilmunya. Yang tidur semalaman disebabkan karena kebodohannya tentang keutamaan sholat malam. Makanya tidak sama. Allah menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi kelanjutan ayat tadi kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Orang yang sholat semalaman itu yang berilmu. Orang yang tidur semalaman itu yang tak berilmu. Berdasarkan hal itulah maka
keutamaan atau perbedaan antara yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Sama dengan keutamaan orang yang sholat semalaman dengan yang tidur semalaman. Tak ubahnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Orang yang buta dengan orang yang melek. Itu perbedaannya. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, gelapnya kemaksiatan menuju cahaya yang terang benderang, dan ilmu menyebabkan pemiliknya Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Ini di dunia juga di akhirat. Maka kita temukan para ahli ilmu adalah orang-orang yang ketika nama mereka disebut atau didengar, orang yang menyebut dan mendengarnya selalu mendoakan kebaikan. Umpamanya kita mengucapkan nama para sahabat, kita doakan akhirnya dengan radhiyallahu anhu. Ketika menyebut berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Mereka namanya disebut dalam konteks kebaikan, konteks ilmu, dan diakhiri atau diikuti oleh doa kebaikan bagi mereka. Dan ini menunjukkan ketinggian derajat mereka di dunia dalam pandangan manusia. Apalagi dalam pandangan Allah, apalagi di akhirat nanti. Maka seorang hamba yang hakiki adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah atas landasan ilmu. Bukan tuturut munding, kata orang buah batu. Munding itu kebo. Coba kebo. Badannya gede, tanduknya besar, runcing, tenaganya juga gede. Sok kita dogong sama munding, kita berlima, munding seorang. Seekor. Kita 5 ekor itu seorang. Kita 5 orang itu seekor. Dogong, tahu dogong? Dorong-dorong. Siapa yang kalah? Kita yang kalah. Tenaganya gede, badannya gede, tanduknya juga runcing. Sekali kita disendak gitu, ngacleng itu. Tapi munding atau kebo segede itu dituntun oleh anak kecil. Dibawa ke jagal, mau disembelih. Nurut itu. Dicocok aja hidungnya dituntun. Anak kecil, mungkin 6-7 tahun. Kan di kampung-kampung, di sawah-sawah, anak kecil tuh sudah akrab dengan kebonya tuh. Dibawa ke jagal mau disembelih. Ikut. Jadi tuturut munding tuh maknanya ngikut-ngikut kayak kebo. Walaupun dituntun oleh anak kecil yang lebih lemah dan dituntun menuju ke jagal untuk disembelih, ikut. Disebutnya tuturut munding, artinya ikut-ikutan tanpa tahu alasan, walaupun dibawa ke tempat yang membuat dia akan mati disembelih, ikut tuh ya. Tuturut munding yang begitu tuh. Bahasa kitanya apa tuturut mundingnya? Latah gitu. Ya mirip-mirip lah. Tapi tidak separah tuturut munding kalau latah mah. Jadi hamba yang hakiki adalah hamba yang beribadah
kepada Allah atas landasan ilmu, bukan atas landasan kebodohan. Dan itulah jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu. Tuh gitu. Jadi manusia diajak untuk beribadah kepada Allah itu bukan tuturut munding tadi itu. Bukan sekedar ikut-ikutan tanpa tahu alasan. Dijelaskan. Ini ada Allah pencipta pengatur seluruh alam jagat raya yang memberikan berbagai macam fasilitas hidup kepada kita secara lengkap. Bersyukurlah dengan cara beribadah kepada cara ibadah. Itu begini nih. Itu ilmu yang dijelaskan. Maka orang kemudian beribadah atas landasan ilmu yang dijelaskan tadi. Ala basiratin. Atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Kita. Jadi dakwah menuntun manusia untuk beribadah kepada Allah atas landasan ilmu, bukan tuturut munding tadi. Oleh karena itulah maka apabila seseorang bersuci, berwudu, dia harus mengetahui beberapa hal tentang wudu. Pertama, kenapa hak berwudu? Jawabannya karena Allah yang memerintahkan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu tuh. Kenapa kita berwudu? Allah yang memerintahkan. Terus Nabi SAW juga yang menyuruh. Itu pertama. Atas landasan ilmu. Kedua, bagaimana tata cara berwudunya? Oh, dijelaskan dalam hadis oleh Nabi begini-begini. Prakteknya iya, penjelasan lisannya iya. Maka orang berwudu yang wudunya berlandasan ilmu, pertama niatnya ikhlas karena menunaikan perintah Allah. Yang keduanya meniatkan wudunya mengaplikasikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Akhirnya dua hal ini membarengi wudunya. Pertama itu melaksanakan perintah Allah dan itu nama lain dari keikhlasan. Tidaklah Allah merintahkan kecuali apabila dilaksanakan pasti Allah suka, memberi pahala, memberi balasan, memberi reward, memberi apresiasi. Itu tuh yang kita inginkan dengan wudu kita. Pertama ikhlas, yang kedua meniatkan wudu untuk mengaplikasikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas ada, mutabah ada, itu dua syarat diterimanya ibadah. Bisakah kedua syarat ini dipenuhi tanpa ilmu? Enggak bisa. Kalau orang berwudu tuturut munding, ditanya, kamu wudu? Iya, kenapa wudu? Orang-orang juga wudu, ya juga saya juga wudu. Oh, gitu tuh. Terus gimana kamu tahu cara wudu? Orang juga begitu wudu nate. Jadi gimana kebanyakan orang kebanyakan wudunya asal-asalan, dia juga ikut asal-asalan. Karena tuturut munding dia tadi. Tidak ada ikhlas, tidak ada mutaba'ah, wudunya salah, keliru, tertolak. Itu baru wudu, belum sholat. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Berdasarkan hal itulah maka sekali lagi ilmu menyebabkan
ibadah yang dilakukan oleh orang berdasarkan ilmu tersebut menjadi ibadah yang berkualitas. Belum lagi nanti aspek batin dari amalan-amalan yang kita lakukan. Wudu contohnya nih, wudu nih. Orang yang mengetahui tata cara wudu dengan seluruh tetek bengeknya, itu beda efeknya ke tubuh. Pertama, tadi, kenapa dia wudu? Allah yang perintahkan. Nabi SAW yang memberikan anjuran atau bahkan perintah dan sekaligus contoh. Yang kedua, Nabi menjelaskan, apabila seorang hamba berkumur-kumur ketika wudu, berguguranlah dosa-dosa dari mulutnya bersamaan dengan disemburkannya air ketika berkumur. Apabila hamba itu membasuh wajahnya, berguguran dosa-dosa dari anggota indera yang ada di wajahnya. Mata suka berdosa? Sukalah. Tidak hanya melotot ke orang dosa-dosa. Ngintip yang mandi gitu ya. Lihat-lihat foto-foto ahwat gitu ya. Sudah tahu dicadar. Matanya lihat. Dengan syahwat. Apalagi yang terbuka auratnya. Dengan wudu berguguran dosa itu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Tenang, saya tahu ini dosa. Tapi nanti pas saya wudu berguguran. Jangan diniatkan begitu. Lihat mata saya bersih ya habis cuci mata barusan. Dosa atau iya tahu dosa. Tapi nanti zuhur saya kan wudu. Gugur. Ya jangan begitu ya. Karena apa? Karena ini efek dari ibadah yang diterima mengakibatkan dia terhindar dari seluruh perbuatan yang melahirkan dosa. Kalau wudhu kita bagus, sholat kita bagus, mestinya ini terjaga nih. Mata terjaga, mulut terjaga. Kalau umpah sudah ibadah sholat lalu langsung melotot lagi lihat aurat lawan jenis, perbuatan melotot tersebut menjadi indikator sholat kita tadi mardud, ditolak oleh Allah SWT. Karena kalau sholat yang diterima tanha anil fahsyai wal munkar. Beres sholat berbuat keji atau mungkar. Itu indikasi sholatnya itu ditolak. Kalau sholat yang diterima harus tunduk pandangannya. Jadi memang wudu berguguran. Ketika membasuh tangan berguguran dosa dari tangan. Pernahkah kita menghayati itu? Enggak. Wudu pikiran mah ingat ke hutang. Pikiran ingat ke pekerjaan. Pikiran ingat ke makanan. Lagi lapar nih. Wudu. Dan waktu wudu itu nu dibayangkan cendol. Bukan membayangkan bahwa lihat. Dosa berguguran dari diri kita. Terus setelah beres wudu kepada siapa kita akan menghadap. Tidak adanya penghayatan tentang hal itu menyebabkan tak ada efek dari wudu yang kita lakukan. Beda dengan Ali Zainal Abidin ketika berwudu, setiap wudu itu wajahnya pias pucat, terus gemeter. Selalu setelah berwudu. Ditanya, kenapa kamu setelah berwudu begitu? Dia menjawab, apakah kamu tahu kepada siapa saya akan menghadap setelah wudu ini? Kepada Allah ya enggak? Pernah enggak di antara antum semua, pasti yang ada di sini pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi karyawan, atau ada yang masih jadi mahasiswa atau jadi karyawan.
Nah, yang jadi karyawan sebelumnya ada panggilan interview wawancara. Bagaimana perasaan kita ketika masih nunggu di ruang tunggu menunggu panggilan untuk diwawancara? Gugup apa tidak? Iya, gugup, panik. Tegang ya enggak? Belum dipanggil. Pas nama kita dipanggil, Bapak Fulan, silakan masuk. Apa yang kita lakukan? Da atuh di kieu heula atuh. Ini kering. Ada yang begitu? Diletak heula di basehan. Kemudian jadi ngadadak serak. Kemudian melangkah ke pintu asa napak asa henteu. Baru mau menghadap orang yang mungkin dia akan jadi atasan kita, tapi suatu saat mungkin saja dia akan berubah menjadi bawahan kita. Mungkin begitu? Mungkin gitu. Gugup itu, panik gitu, ngeleper. Kadang waktu nunggu saja itu bolak-balik ke WC karena panik ya enggak. Itu baru menghadap orang. Bayangkan seorang hamba dengan penghayatan yang mendalam. Habis wudhu, dia akan menghadap Allah yang Maha Agung. Raja di raja, penguasa semesta alam. Siapa yang tidak tegang? Siapa yang tidak takut? Kenapa dia seperti itu? Hasil dari ilmu tuh. Orang yang bodoh mah cuek tuh. Wudhunya juga sambil ketawa-ketawa. Beres wudhu ketawa ngobrol dengan ikhwan-ikhwan cekakak. Menuju waktu sholat, dah masih atuh ketawa-ketawa ya. Pas Akbar, Allahu Akbar, masih kebayang ketawa tadi itu. Menghadap kepada Allah tanpa perubahan dibanding sebelum melakukan takbiratul ihram. Karena nggak adanya penghayatan. Dan ini yang menentukan adalah ilmu. Ini pengaruh ilmu luar biasa ya. Lalu apa sajakah keutamaan ilmu syar'i? Ada beberapa belas poin dari keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan pertama ini yang luar biasa membuat orang lebih kaya, merasa lebih kaya daripada orang terkaya di alam jagat raya ini. Apakah itu? Pertama, kita jelaskan Sabtu depan. Sekarang sudah habis waktunya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau ada yang mau ngacung boleh. Ya. Ada mic? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita ingin menuntut ilmu misalkan di dunia militer ya. Ada TNI, polisi, kemudian Akmil, Akpol segala macam, secapa. Tapi kemudian di dalamnya banyak yang bertentangan dengan syariat, misalkan tidak boleh berjenggot, tata cara perkawinan, berbusana gitu ya, apalagi yang akhwat. Itu apakah masih boleh ditempuh bagaimana? Karena kan membela negara atau membela agama juga untuk negara yang muslim mungkin bisa juga gitu. Barakallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan ini gampang banget. Yang susah jawabnya. Yang berat jawabnya. Barakallahu fiik. Pertama, bahwa membela negara yang di dalamnya terdapat Islam dan kehormatan kaum muslimin. Kalau Indonesia diserang oleh negara musuh yang apabila kalah dijajah menyebabkan tidak bisa beribadah, Islam tidak boleh ditampakkan, tidak boleh diamalkan, tidak boleh disebar, wajib kita membela agama ini dengan membela negara ini dengan jiwa dan raga kita.
Bukan karena negaranya, tapi karena agama yang ada di dalamnya. Lain kalau negara komunis umpamanya. Di Cina, di Rusia atau negara. Di sana ada Islamnya? Ada Islamnya. Kemudian umpamanya diserang oleh negara lain. Karena ada konflik tertentu. Dan yang menyerangnya mayoritas Islam umpamanya. Apalagi negara komunis itu karena menghina agama Islamnya, lalu negara Islam menyerang. Bagaimana orang Muslim yang ada di negara komunis itu? Ya boleh dia membela negaranya. Karena membela negaranya berakibat menyerang Islam dan membela faham komunisnya. Tapi kalau negara kita menjamin kebebasan beragama, sehingga kita bebas beribadah, bebas berdakwah, lalu diserang, wajib kita bela. Membelanya adalah jihad fisabilillah. Asal niatnya membela agama yang ada di negara tempat kita hidup. Ya. Nah sekarang ini masuk ke militer, baik angkatan darat, laut, udara, ataupun ke kepolisian. Baik pasukan yang umum ataupun yang khusus. Kan setiap angkatan TNI ada pasukan khususnya ya. Angkatan darat ada Kopassus, ada Kostrad. Angkatan laut ada Marinir. Angkatan udara ada apa? Kopasgat apa? Paskhas. Dulu Kopasgat, nggak tahu sekarang. Paskhas, Kopasgat, pas komando pasukan gerak cepat. Itu yang spesial. Nah kemudian kita masuk ke sana, kemudian ada aturan yang memang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Contohnya tadi apa? Kalau wanita tidak boleh menutup aurat. Ada abri yang pakai jilbab, Pak Kowad pakai jilbab, ada enggak? Ada, boleh berarti tuh. Ada polisi yang pakai jilbab, ada, boleh tuh berarti tuh, enggak masalah. Ada enggak polisi yang jenggotnya lebat? Ada, tapi sudah pensiun. Kalau sebelum pensiun berarti belum boleh ya, tidak boleh harusnya. Kalau sudah perwira tinggi terus pensiun boleh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau bisa sebisanya untuk meminta keringanan dengan jaminan jenggot ini nggak akan menghalangi tugas. Sebisa mungkin saja ke komandan. Kalau komandan umpamanya mengizinkan, tergantung komandannya ya, walaupun ada aturan nggak boleh, tapi komandan mengatakan ya udah nggak apa-apalah, jangan ribut aja. Kan ada yang bisa begitu. Ya sudah seperti itu saja. Semaksimal yang kita bisa ya. Dan ini saya langsung memperoleh pertanyaan dari TNI yang seperti itu. Ustaz saya sudah ngaji tapi gimana ini jenggot nggak bisa nih. Padahal udah kelimis. Kalau sudah dikurut udah nggak perlu ditanya. Kalau mau tanya sebelumnya ya. Kalau sekarang dijawab udah keburu dilakukan ya percuma ya. Yang tanya bukan abri kan. Bukan, makanya ini yang bertanya ke saya pernah abri. Terus saya Ustaz kurut tuh gimana boleh? Nggak, jangan tanya, ada sudah. Kalau saya bilang nggak boleh, apa kumaha dicabut dia, pasang lagi kan nggak bisa. Jadi semaksimal mungkin meminta izin atau meminta keringanan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanyanya jangan yang berat-berat untuk dijawab ya. Semoga Ustaz dan keluarga serta segenap kru selalu dalam sehat. Amin wa iyyakum. Ustaz, lebih utama mana menjadi hafidh dengan upaya kedua orang tua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang mendukung menjadi hafidh
sekolah yang mendukung menjadi hafid atau kesadaran sendiri ingin menjadi hafid di akhir usia. Kayak kumaha ya teh. Lebih utama mana? Menjadi hafid dengan usaha kedua orang tua memasukkan anak ke sekolah-sekolah agar hafid. Apa menghafidkan diri dulu atau menghafidkan si anak gitu ya? Ini dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Bisa jalan dua-duanya. Ya kita menghafal untuk diri kita untuk menjadi hafid. Ya tetap berusaha mendorong anak untuk menjadi seorang hafid dengan memasukkan ke ma'had tahfidz. Kalau umpamanya kita menghafal terus kita membimbing anak susah, ya udah masukkan ke ma'had tahfidz. Terus terang, para ustadz yang hafidz sekalipun, anak-anaknya tidak dibimbing sendiri untuk menjadi hafidz, enggak. Susah memang. Karena sebagai orang tua yang juga hafidz, dia ngajar atau punya banyak tanggung jawab, enggak punya waktu untuk membimbing anaknya jadi hafidz. Jalan keluarnya disekolahkan, dimasukkan ke pondok tahfidzul Quran agar menjadi hafidz juga. Karena untuk menjadi hafidz harus terkondisi, harus terkurikulum, harus terbimbing, ada musyrifnya, ada mentornya. Kalau enggak begitu, enggak terkondisi, enggak ada pembimbing, susah. Jadi dua hal ini tidak harus dipertentangkan, dua-duanya bisa jalan. Apa perbedaan ahli kitab dan kafir dalam Al-Quran? Setiap ahli kitab pasti kafir. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak setiap orang yang kafir adalah ahli kitab. Karena di luar Yahudi dan Nasrani ada orang kafir lain? Ada. Yaitu penganut agama selain Yahudi dan Nasrani dan selain Islam ya kafir. Hindu, Buddha, Konghucu, ateis. Mereka bukan ahli kitab. Tapi mereka kafir. Apa hukum doa khatam Al-Quran? Maksud khatam ini apakah tamat baca Al-Quran 30 juz atau hafal? Kalau yang dimaksudlah tamat membaca 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengahnya tentu saja, tidak ada syariat doa apapun. Itu suatu yang biasa, setelah beres Anas ya kembali. Al-Fatihah lagi terus sampai Anas. Usahakan rutin sebulan sekali kita tamat. Satu hari satu juz. Ada namanya? One day, one juz. Sebulan sekali tamat. Sesuatu yang bukan prestasi yang besar bagi seorang mukmin, tapi sesuatu yang biasa saja. Maka tidak ada ayat, hadis atau syariat untuk berdoa dengan doa khusus seusai tamat membaca Al-Quran. Adapun doa khatam Al-Quran yang ada di mushaf, tidak semua mushaf ada ya, tergantung cetakan. Maka itu bukan dari Rasul SAW ya. Bagaimana keadaan orang gila di akhirat? Apakah mereka dihisab juga? Tergantung gilanya. Kalau gilanya dari lahir sudah gila, sampai seumur hidup sampai mati, maka dia nasibnya seperti anak kecil yang mati sebelum baligh. Pendapat yang lebih rajih, orang itu ke surga. Kedua, kalau gilanya itu di tengah jalan. Maksudnya dia awalnya normal, sampai dewasa, sampai balik normal. Usia 30 tahun baru gila. Dan gilanya 100% sampai mati, 100% gak sembuh lagi. Orang itu dihisab sejak dari balik sampai dia gila. Ketika masih normal kan dia terkena kewajiban. Ibadah dan seterusnya. Itu dihisab.
Ke surga atau ke nerakanya tergantung amalan sebelum gila, setelah balik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ada orang yang gilanya ini edan eling. Kadang ada sadarnya. Kadang kalau kambuh gila. Ini bukan berdasarkan pengalaman. Penjelasan para ahli jiwa dan juga pengalaman. Pengalaman orang lain yang saya lihat. Jadi ada orang yang ketika normal, biasa ngobrol tuh. Normal, nyambung gitu ya. Tapi ketika kambuh, seperti yang gak kenal ke kita. Dia ngambil kertas-kertas yang persegi panjang. Ditumpuk, dihitung. Tukang bakso, mang bakso. Dibayar sama kertas itu. Kalau lagi gilanya begitu tuh. Ngomong sendiri. Tapi kadang-kadang lagi semuanya normal. Saya nggak tahu penyebabnya apa, triggernya apa. Tapi ada kondisi. Ketika dia normal, dia biasa. Ketika kambuh, dia gila. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu ketika dia normal, dia terkena kewajiban. Kalau dia sholat, ya dia dapat pahala dari sholatnya. Kalau ketika normal dia abai sholat, dia berdosa. Tapi ketika dia kambuh, maka diangkat qalam. Qalam itu pena tulisan malaikat. Rufi al-qalam an thalathin. Pena tulisan malaikat diangkat dari 3 golongan manusia. Salah satunya wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Jadi ketika dia normal, dia terkena kewajiban dan dihisab. Ketika kambuh, maka saat itu tidak dihisab. Ke surga atau ke nerakanya itu tergantung hasil hisab atas amalan ketika normalnya tadi. Terakhir ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Islam mengajarkan kita untuk bersikap qanaah. Bagaimana apabila orang tua kita menginginkan kita beli rumah terlebih dahulu, agar beliau tidak gelisah anaknya belum punya rumah. Sedangkan kami memilih untuk hidup sederhana, walaupun ngontrak. Kami merasa cukup. Tapi orang tua kami selalu meminta kami beli rumah dulu. Dari segi biaya kami pun belum mampu beli rumah. Bagaimana menyikapi sikap orang tua kami? Karena kami pun tidak mau membuat orang tua kami selalu banyak pikiran dan gelisah. Bahagiakan orang tua. Tenangkan pikiran orang tua. Dan itu ibadah yang agung. Kalau orang tua bahagia karena kita melakukan perintahnya, walaupun itu perkara mubah, maka menjadi ibadah. Kata orang tua, kamu jangan pakai baju inilah, norak, pakai baju ini aja. Turuti. Walaupun yang dikasih oleh orang tua norak. Yang kita pilih modern. Turuti, orang tua senang, itu ibadah. Nah, sekarang berkaitan dengan rumah. Orang tua mana yang tidak gelisah melihat anaknya kesulitan? Termasuk dalam hal tempat tinggal. Orang tua menyuruh kita beli, kalau sudah mampu walaupun yang sederhana, beli walaupun umpamanya terbuat dari bilik umpamanya atau papan yang tidak permanen sementara lah gitu. Yang penting tidak harus pindah-pindah, tidak harus mikir bayar kontrakan. Kita tenang, orang tua juga bahagia. Lakukan. Ya qanaah karena sederhana ya. Ya juga membuat kita tenang, membuat orang tua kita juga tenang. Lakukan. Tapi kalau umpamanya kita terus menjadi kontraktor disebabkan karena memang belum mampu, bilang terus terang ke orang tua. Iya bu, iya pak, pasti kita ingin beli juga. Cuma uangnya belum ada. Kita baru mampu untuk ngontrak saja. Ini pun suka telat-telat.
Nah, orang tua tidak akan maksa, pokoknya mau punya mau tidak wajib beli. Ya mungkin gitu kan. Orang tua juga pasti realistis ya. Terus terang ke orang tua belum mampu. Tapi kalau mampu beli walaupun yang sederhana. Tidak dosa dan tidak bertolak belakang dengan sikap qanaah kalau kita membeli rumah bahkan membeli mobil. Kalau umpamanya budget kita cukup untuk membeli mobil yang 1 miliar, beli yang 1 miliar. Dan itu tidak bertolak belakang dengan sikap qanaah sama sekali. Kalau memang ada yang tidak boleh itu, budget kita cuma 200 juta, beli yang 1 miliar. Dengan nyicil apalagi sama bunga, maka itu tidak boleh. Tapi kalau budgetnya ada, semua kewajiban atas harta itu sudah kita lakukan. Zakat, infak, sedekah, bantu-bantu sudah. Masih banyak saldo yang tersisa. Beli yang 1 miliar boleh, nggak masalah. Dan itu tidak bertolak belakang dengan sikap qanaah kita ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.